Dia mendengar suara yang berkata kepadanya, "Carilah gereja yang benar." Lalu dia bertanyakan soalan yang sama. Saya dapat mimpi yang begitu dan di manakah saya harus mencari gereja yang sejati ini? Dan dia melangkah ke hadapan dan kemudian dia memilih tempat yang paling sudut dan dia duduk di situ. Di dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk kongsikan satu pengalaman dalam pelayanan saya yang saya rasa paling berkesan. Pada tahun 2011, satu hari Ahad awal pagi, saya tiba di gereja Tuaran di Sabah. Masa itu saya sebenarnya datang di situ untuk mengikuti satu mesyuarat, satu rapat. Ketika saya tiba di situ, ada dua orang simpatisan sedang menunggu kami. Jadi tujuan mereka itu adalah datang di gereja kita untuk mencari kebenaran. Jadi saya ingin kongsikan salah seorang saudari ini yang sebenarnya dia berasal dari agama Kristen yang lain, seorang Kristen yang sangat saleh dan sangat bergiat dalam agamanya dan merupakan ketua pendidikan agama. Baik, sejak tahun 2010, tiap malam ketika dia tidur, dia mendapat mimpi yang sama. Tiap malam mimpi yang sama. Di mana dia mendengar suara yang berkata kepadanya, "Carilah gereja yang benar." Mimpi yang sama berulang setiap malam. Namun, saudari ini langsung tidak merespon padanya, langsung tidak melayan suara itu selama 1 tahun. 1 tahun kemudian, dia tidak bisa mengabaikannya lagi dan dia coba menjawab suara itu dengan mengatakan, "Saya sudah menjadi seorang Kristen yang sangat taat. Saya tidak perlu mencari gereja yang benar." Suara itu kemudian berkata, "Gereja sejati mengajarkan ajaran Alkitab, bukan tradisi manusia. Gereja sejati memiliki Roh Kudus dibuktikan melalui bahasa roh." Ketika saudari ini bangun, dia menelepon seorang teman di Kudat. Kudat ini di bagian utara di Sabah. Kemudian dia coba bertanya kepada temannya ini di mana saya harus mencari atau di mana saya harus menemui gereja yang benar ini. Kemudian teman ini menjawab, "Kamu pergi ke gereja Yesus sejati." Selepas mendapat jawaban ini, saudari ini berpikir pandangan atau pendapat daripada seorang itu tidak mencukupi. Lalu dia menelepon seorang teman di kota Kinabalu. Kemudian teman yang kedua ini menjawab, "Kamu pergi mencari gereja Yesus sejati." Lalu saudari ini terpikir, pendapat dua orang yang sama mungkin secara kebetulan. Kemudian saudari ini, dia online menghubungi seorang teman dari Belgium, orang bule, lalu dia bertanyakan soalan yang sama. "Saya dapat mimpi yang begitu dan di manakah saya harus mencari gereja yang sejati ini?" Lalu temannya yang dari Belgium ini menjawab, "Carilah True Jesus Church, gereja Yesus sejati." Kemudian saudari ini menjadi lebih yakin dan dia coba mencari di manakah gereja sejati di Sabah. Jadi inilah sebabnya bagaimana dia menemui gereja Tuaran, gereja Yesus sejati di Tuaran di Sabah. Lalu masa itu, karena saya yang pengurusikan rapat itu, jadi saya mengatur Penatua Timotius untuk berbincang, membahas dengan saudari ini. Lalu Penatua Timotius telah berkongsikan tentang doktrin Sabat dengan saudari ini. Kemudian hari Jumat yang berikut, malam itu, saudari ini dia terfikir dalam hatinya, karena dia telah pun didedahkan kepada doktrin hari Sabat dan dia telah yakin dengan doktrin hari Sabat. Maka dia
telah merancang. Katanya, esok saya akan mencari gereja. Esok saya akan pergi ke gereja Yesus Sejati untuk mengikuti ibadah Sabat yang pertama. Lalu malam itu, sekali lagi dia mendapat mimpi, tapi kali ini mimpinya berbeda. Di dalam mimpinya dia melihat dirinya masuk ke dalam aula gereja di sesuatu gereja, ya. Lalu dia merasa keakraban. Lalu dia belok ke sebelah kanan, dia melangkah ke hadapan, dia telah memilih satu tempat yang paling sudut, dan dia duduk di situ. Lalu dia melihat di depannya ada seorang ibu yang muda sedang menggendong seorang bayi. Mimpinya terhenti di sana, dan dia bangun. Dan dia asyik memikirkan apakah arti mimpi ini. Petang itu, dia sampai di gereja Yesus Benar di Tuaran. Lalu dia melangkah ke dalam aula gereja Tuaran. Dia merasa keakraban. Seolah-olah dia pernah datang di gereja itu, padahal itu kali pertama dia sampai di gereja, dia masuk ke dalam gereja Tuaran. Lalu dia belok ke sebelah kanan, dan dia melangkah ke hadapan, dan kemudian dia memilih tempat yang paling sudut, dan dia duduk di situ. Kemudian dia melihat seorang ibu yang muda sedang menggendong seorang bayi, sedang duduk di hadapannya. Dia telah mengalami mimpi yang dia alami semalam yang telah dia melalui. Kemudian bila telah sampai di gereja Yesus Sejati di Tuaran, dia memulakan usaha untuk mengkaji kebenaran. Masa itu saya membuka kelas Injil kepada saudara ini selama 3 bulan. Lalu dengan penuh keyakinan saudara ini telah pun memberi diri dibaptis di dalam gereja Sejati. Dan di dalam satu doa hari Sabat, ketika saudara ini dia menampilkan diri ke hadapan dan saya menumpangkan tangan ke atasnya, saya mendapati saudara ini telah pun menerima Roh Kudus. Dia sedang berbahasa roh dengan jelas. Ya, jadi ini satu pengalaman bagi diri saya, telah mengesahkan, melalui kesaksiannya mengesahkan bahwa gereja Yesus Sejati sungguh adalah gereja yang esa, gereja yang terpilih dalam zaman akhir ini. Segala kemuliaan diberikan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.